Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. 1 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang cerita kaki seribu dan kelinci, ya. Dan teman-teman merespon dengan cukup bagus. Seperti teman-teman lihat di sini ada 459 view. Wow, artinya video ini cukup banyak dilihat. Dan terima kasih teman-teman sudah memberikan respon, memberikan komen-komen, memberikan like, dan mungkin juga ada yang nge-share. Dan sekarang saya akan bahas mengenai cerita kaki seribu dan kelinci ini versi saya. Jadi artinya apa sih sebenarnya yang saya dapatkan? Jadi tentu saja setiap orang pasti punya banyak interpretasi masing-masing. Dan itu tidak bisa kita perdebatkan. Ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Dan ini cuma apa yang jadi perspektif saya. Saya mau sharingkan itu aja, oke? Nah, sebelum kita ke perspektif, kita ulang dulu ceritanya seperti apa. Simple cerita ya. Jadi ada namanya kaki seribu. Saya nggak kasih gambar kaki seribu. Ya, bahkan yang ngasih gambar aja salah kemarin ya. Ya, kaki seribu seperti ini. Ya, ini mungkin begini ya modelnya ya, kaki seribu ya. Ya, kakinya ada banyak. Ya, memang nggak pas 1000, tapi ya cuma istilah aja. Ya, ini cuma istilah. Lalu kemudian ada kelinci ya. Kelinci. Perhatikan. Nah, kelinci berjalan bersama kaki seribu, dan kemudian kelinci itu terheran-heran dengan melihat kaki seribu. Pertanyaannya simple, kenapa kakimu 1000 tapi kamu nggak kepleset? Sementara saya kakinya cuma 4, ya kelinci kakinya berapa? 4 kan ya? Kakinya kelinci 4, dia bilang, saya punya kaki 4. Kadang-kadang saya bisa kepleset. Nah, saya ini bingung nih, gimana caranya kamu ngatur kakimu yang begitu banyak? Mana yang harus jalan dulu? Ya setelah itu kaki mana yang harus jalan selanjutnya? Bagaimana caranya mengatur balance-nya, mengatur ritmenya bagaimana? Apa nggak rumit itu kaki segitu banyak? Tapi herannya kok kamu nggak jatuh? Kamu selama ini juga jalan begitu-begitu aja ya. Nah, terus kemudian si kelinci bertanya, dan tentu saja kaki seribu tidak bisa menjawab. Ya, kaki seribu kan bingung. Ya namanya jalan ya tinggal jalan aja. Ya, perhatikan di sini ya. Jadi namanya jalan ya tinggal jalan aja. Mana ada orang jalan pakai dipikir? Oke. Ya spontan aja. Ya tinggal jalan aja. Gak perlu dipikir-pikir, spontan aja. Itu adalah jawaban yang normal, yang wajar, dan tidak mengejutkan bagi si kaki seribu. Karena ya memang itu adalah proses yang berlaku secara alamiah. Secara naturalnya begitu. Ya, secara alamiah, secara naturalnya begitu. Alaminya begitu. Sudah kodratnya, sudah dari sononya, lalu ngapain dipikir? Ya. Tapi si kelinci bilang, nggak bisa bro, pasti ada jawabannya. Coba deh kasih gimana caranya, kasih tips dan trik, betul? Jadi kelinci mengatakan, saya minta tips dan trik. Oke. Tips dan trik, caranya bagaimana bro? Coba dong ajarin saya dong, caranya bagaimana? Rahasianya apa? Tekniknya apa? Rahasianya apa? Ya, oke. Nah, lalu kemudian si kaki seribu ini tadinya berpikir dia cuma tinggal jalan aja, apa yang mesti dipikir, apa yang pakai rahasia-rahasiaan, apa yang pakai tips dan trik. Ya saya nggak cuma jalan, ya tinggal jalan aja. Apa yang pakai rahasia-rahasia? Lalu kemudian ya udahlah, kalau gitu kamu nggak mau share ya rahasianya ya, kamu nggak mau nggak mau men-share bagaimana rahasianya kan? Ayolah, share lah dikit-dikit rahasia supaya saya nih yang cuma kakinya 4 nih pasti lebih mudah berjalannya. Kalau kamu kasih tahu saya rahasianya, mungkin kaki mana dulu yang jalan, setelah itu bagaimana kamu ngatur balance-nya. Kalau kamu bisa kasih tahu saya rahasianya itu, maka saya kan bisa pakai itu buat kaki saya yang cuma 4. Itu pemikiran dari kelinci. Ya, sementara pemikiran kaki seribu nggak seperti itu. Ya bagi dia ya cuma asal jalan aja. Ya akhirnya si kelinci berpisah dengan si kaki seribu dan mengatakan, ya udahlah kalau kamu nggak mau ngasih tahu rahasianya, sombong banget sih kamu. Ya kamu takut saya menyayangi kamu ya. Ya kalau memang kamu nggak mau men-share rahasianya, ya udah, nggak apa-apa.
Ya, oke, kita berpisah dulu ya. Saya mau pergi. Maka kelinci pun pergi, si kaki seribu ini pun juga pergi. Lalu kemudian di pinggir jalan kaki seribu berkata, gak enak ya saya nih, sungkan loh sama si kelinci itu. Tapi kelinci itu gimana ya? Saya bukan gak mau ngasih, tapi saya juga bingung. Apa yang mau saya kasih? Rahasianya apa? Saya juga gak tahu. Lalu kemudian dipikir, ya karena kelinci adalah sahabat dari si kaki seribu ini, dan dia gak mau mengecewakan sahabatnya. Kemudian kaki seribu mulai berpikir, benar juga ya. Selama ini kok saya gak pernah mikir ya, gimana caranya saya jalan kaki segini banyak. Benar juga loh yang kelinci ngomongkan ya. Kakinya dia itu 4, kaki saya lebih banyak daripada dia. Tapi kok dia gak bisa ngatur kakinya. Saya kok selama ini gak punya problem dengan kaki saya yang banyak ini. Lalu selama ini saya ngaturnya gimana? Ya, nah sekarang si kaki seribu mulai masuk dalam pertanyaannya kelinci. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika si kaki seribu mulai mempertanyakan itu? Ya, perhatikan, jika dia masuk dalam question, maka dia sekarang mulai mempertanyakan. Ya, sehingga dia mulai mempertanyakan sekarang. Dan ketika dia mempertanyakan itu, benar juga, gimana caranya gue bisa jalan ya? Segimana? Maka mulai saat itu kaki seribu sekarang keluar dari zona alaminya dan kaki seribu terjatuh untuk pertama kalinya. Ya, tentu saja ini ada sebuah cerita kiasan, ya, dongeng. Ya, tidak perlu teman-teman tanya itu ceritanya dari mana, sumbernya dari mana, kaki seribunya ada di mana, ya. Lalu kelincinya tuh beratnya berapa, kelincinya warnanya apa? Aduh, itu orang yang terlalu fokus kepada telunjuknya, fokus pada bulannya, jari menunjuk ke bulan, fokus pada bulannya, jangan fokus pada jarinya. Ya, tentu saja versi cerita ini bisa berbagai macam, tapi pada intinya, lihat cerita ini mau mengajarkan Anda apa. Dan di video kali ini saya akan men-sharingkan pelajaran apa yang saya dapatkan versi saya. Oke? Nah, mari kita lihat step by step. Ketika pertama kali ketika si kaki seribu ini berjalan, ya, ketika bertemu kelinci di awal, maka semuanya berlangsung secara spontan aja. Ya, perhatikan di sini ciri-cirinya adalah spontan. Saya pakai warna hijau ya. Ya, tinggal jalan saja, just do it, betul? Ada just do it, betul? Gak pakai mikir, apain pakai dipikir? Ya, just do it, jalan aja, ya. Secara alamiah, secara natural, maka semuanya akan menjadi mudah. Kalau Anda lihat monyet naik pohon, monyet gak pernah berpikir, gimana ya caranya gue naik pohon ya? Monyet gak pernah berpikir, kalau gue jatuh gimana? Kalau ntar rantingnya jatuh gimana? Kalau nanti gue patah tulang gimana? Gak pernah. Betul? Itu artinya no question. Betul? Apa pernah sebelum bertemu dengan kelinci lalu kemudian kaki seribu bertanya, gimana caranya gue jalan ya? Gak pernah. Monyet naik pohon, tupai naik pohon, kuda berlari, gak pernah berpikir bagaimana caranya. Gak pernah. No question. Just do it. Sehingga ketika tidak ada question, maka Anda cuma ada satu, yaitu Anda trust. That's it. Itu yang selalu pernah saya renungkan. Saya pernah sekali-kali duduk di bawah pohon. Teman-teman tahu kan, ketika saya meditasi di outdoor, saya duduk diam di situ, dan lingkungan itu begitu asri. Yang seringkali bertemu dengan tupai-tupai yang sedang bermain di situ, squirrel, ya. Dan saya lihat squirrel naik pohon, lompat kiri, lompat kanan, dia lompat dari dahan ke dahan. Saya cuma berpikir, kok dia nggak takut jatuh ya? Kok dia nggak takut jatuh ya? Gimana cara orang tuanya dulu ngajarin si squirrelnya ini naik pohon? Apa dia tuh nggak pernah lihat bawah segitu tingginya? Saya aja yang segini besar dibandingkan squirrel takut naik pohon. Kalau lihat bawah, aduh ini tinggi sekali, kalau jatuh gimana sih? Ya, nah sementara squirrel just do it, nggak pernah bertanya, just do it, ikutin aja, maka semuanya akan jadi mudah. Nggak ada monyet takut naik pohon, nggak ada ceritanya tupai takut naik pohon, tupai takut melompat, nggak ada. Ketakutan itu hanya akan muncul ketika Anda tidak lagi trust. Catat itu. Jadi ketika Anda sudah tidak lagi trust, maka apa terjadi? Fear coming. Oh ya, kita lanjutkan supaya Anda makin paham. Kita lanjutkan. Nah, kemudian si kelinci bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana rahasianya? Caranya. Ini semua zonanya di mind. Betul sekali. Yes, betul.
Mind ini adalah langkah awal Anda mempelajari sesuatu. Mind adalah pintu gerbangnya. Betul, nggak ada yang salah dengan ini. Tapi mind ini punya keterbatasan. Betul? Kalau saya mengatakan bahwa mind itu adalah sempit, betul? Karena apa yang kita ketahui pasti sedikit. Betul? Kita tidak bertindak natural kalau kita menggunakan mind. Ya. Jadi mind ini hanya kendaraan untuk menuju natural. Ya, pertama kali ketika Anda belajar mobil, Anda menggunakan mind dulu. Nggak ada orang lahir langsung bisa belajar mobil, nggak ada. Anda menggunakan mind dulu. Tapi setelah mind sudah selesai, maka Anda akan meninggalkan mind. Betul? Ya, sekarang dulu belajar mobil masuk gigi 1 setengah mati. Oh, gimana cara ngatur kopling? Ya, segala macamnya. Ya, ngatur setir, ngatur badannya mobil, gimana cara parkir, pakai paralel gimana, maju, mundur, kopling, nggak jelas semuanya. Kacau balau. Tapi begitu sudah bisa, ya begitu dilakukan berulang kali, maka mind akan let go. Sekarang Anda nyetir mobil nggak pakai mikir. Betul? Pernah nggak Anda nyetir dari Jakarta menuju ke Bandung, lalu kemudian mikir, kalau tabrakan gimana? Kalau nanti mobilnya bannya gembos di jalan gimana? Kalau nanti jalannya gini, nggak ada. Padahal chance untuk itu ada, ya. Tapi Anda nggak pernah berpikir ke arah sana. Anda nggak pernah berpikir, kalau nanti saya nggak bisa pulang lagi gimana? Kalau nanti tiba-tiba di jalan kejatuhan pohon gimana? Kalau tiba-tiba hujan gimana? Kalau kebanjiran gimana? Kalau ini, kalau itu, kalau ini, nggak akan pernah berpikir. Ketika Anda mengutamakan question yang terlalu banyak, itu tandanya Anda masih pemula. Betul? Coba lihat, kalau Anda belajar pemula pertama kali, dia banyak menggunakan mind. Ya, Pak, caranya nyetir mobil gimana? Duduknya gimana? Ini pegang setirnya harus bagaimana? Tangannya di jam 2, jam 3, jam 1, tangan 1 gimana? Ini pegang giginya gimana? Ideal banget, betul? Ideal banget. Ya, dia bertanya, ini sudutnya berapa derajat? Ini dia sama, lihat orang masak juga sama. Kalau pemula masak, coba lihat, ditimbang semuanya. Garamnya berapa sendok, gulanya berapa sendok, ininya berapa menit, semuanya ditimbang. Coba Anda lihat seorang koki yang sudah profesional, dia tidak perlu timbangan. Ya, dia sudah set. Jadi masakannya enak. Hanya modal feeling, betul? Dan pasti enak. Sementara yang pemula ditimbang beneran, dikasih timer, semuanya serba ideal. Segala sesuatu yang ideal itu tandanya Anda masih pemula. Orang yang pemula menggunakan mind, orang yang sudah expert melepas mind. Catat itu. Penting banget ya. Orang yang pemula menggunakan mind, mendewa-dewakan mind oriented, sedangkan orang yang sudah expert dia melepas mind. Ya, dari sini aja Anda sudah bisa dapat pegangan. Orang yang terlalu idealis, dia terlalu banyak menggunakan mind-nya, tandanya dia masih pemula yang ngaku-ngaku expert. Orang yang ideal banget, misalkan contoh, Pak, meditasi harus bagaimana, Pak? Ini duduknya bagaimana? Pakai baju warna apa? Napasnya bagaimana? Apa yang kita lakukan pada saat kita meditasi? Kalau pikiran kita kemana-mana gimana, Pak? Kalau nanti tiba-tiba saya kesurupan gimana? Kalau begini kan terlalu banyak question supaya Anda menjadi ideal, betul? Itu tandanya Anda masih pemula. Karena kalau Anda sudah expert, Anda akan become natural. Inilah diri Anda. Ketika Anda become natural, everything become easy. Semuanya berlangsung secara spontan. Anda tidak bertanya. No question. Akan ada muncul trust. Wow. Ya, catat. Penting ya. Anda video ini saya ngomongnya agak cepet. Ya, karena di otak saya ini spontan aja. Sekali lagi, spontan. Betul? Just do it. Ya, spontan aja, tidak ada plan A, plan B, spontan. Jadi kalau pikiran saya lompat-lompat, teman-teman bisa pause dulu video ini, cerna dulu. Ya, jangan buru-buru. Cerna dulu, pause dulu. Lihat video ini berulang kali, maka Anda akan mendapatkan pembelajarannya. Ya, ini pembelajaran ini hampir sama dengan kelas membership. Di kelas membership saya membahas ini juga dengan cukup dalam. Ya, kalau teman-teman belum ikut kelas membership, teman-teman boleh ikut membership. Yang paling murah kelas basic cuma 150.000 per bulan. Gampang kok caranya. Ya, lanjutkan lagi. Kita belajar pola, kita belajar polanya. Oke? Nah, jadi di awal kelinci bilang bagaimana caranya? Caranya itu adalah mind oriented. Oke? Sementara si kaki 1000 ini sudah meninggalkan mind. Artinya semuanya sudah berlangsung secara natural. Ya. Lalu kemudian ketika kaki 1000 menjawab, ya cuma jalan aja, ya cuma gitu aja. Ngapain pakai dipikir? Maka kelinci akan kecewa, betul nggak? Kelinci akan kecewa. Kenapa? Karena kelinci mind oriented. Sementara pada saat itu kaki 1000, dia itu sudah bukan mind oriented, tapi dia udah melepas mind. Dia levelnya udah lebih tinggi. Ya, sehingga jawaban itu tentu saja pasti tidak memuaskan. Belajar spiritual juga sama. Persis sama seperti ini. Kalau Anda menggunakan mind oriented, betul,
Yes, di awal Anda perlu main bukan berarti salah, enggak. Tapi ketika Anda bertemu dengan guru yang sudah melepas main, maka Anda akan sering kecewa karena guru itu tidak bisa menjawab apapun yang Anda mau. Karena guru itu ya cuman gitu aja, ngapain pusing? Gitu aja kok repot. Nah, gitu ya. Gampang, apa yang susah? Ngapain berpikir rumit? Ya, perhatikan ya. Main memuja kerumitan. Main memuja kesulitan. Ya, karena kalau Anda naik mobil pertama kali, aduh susahnya Pak. Komplain terus. Ya, karena main memuja kesulitan. Sementara, no mind, ya level mind dan level no mind di sini ya. Saya tulis di sini, levelnya adalah level no mind. No mind anti kesulitan, no mind memuja kemudahan. Seru ya. Oke, kita lanjut. Ya, tentu saja kaki 1000 pada saat itu menjawab dari sisi no mind, kelinci menggunakan mind, maka kecewa. Ya, pasti kecewa. Ya udah, kalau kamu dikira kaki 1000 punya satu rahasia yang disimpan, rahasia yang gak mau kelinci tahu, sehingga kelinci akan kecewa. Ya udah. Nah, sementara pada kaki 1000 dibilang rahasia apa? Saya kan cuma let it flow aja. Flow, benar ya. Tulis lagi satu, flow, saya lupa. Lalu kemudian kaki 1000 jalan. Sekarang kaki 1000 mulai merenungkan pertanyaan dari si kelinci. Perhatikan, ketika dia mulai merenungkan pertanyaan, maka dia pun juga mulai mempertanyakan. Benar juga ya. Kok selama ini gue gak pernah mikir ya, gimana caranya gue bisa jalan? Mungkin saya harus merumuskan supaya kelinci bisa meniru saya. Maka sekarang pada saat itu kaki 1000 sudah downgrade dari no mind menjadi mind lagi. Sekarang dia mulai masuk dalam dunia mind yang sempit. Dia mulai menerjemahkan dalam dunia mind. Gimana caranya jalan? Coba sekarang saya tanya. Anda dulu waktu kecil nggak ada yang bisa langsung jalan, betul? Kita dulu merangkak dulu. Lalu kemudian kita pelan-pelan jalan, dititah sama orang tua kita. Pelan-pelan Anda mulai jago, sekarang Anda mulai jalan. Perhatikan, perlu proses Anda bisa jalan. Sekarang Anda udah jalan, pakai mikir nggak? Nggak mikir, oke? Ya. Lalu kemudian anggaplah sekarang kaki saya patah. Kemudian saya sudah tidak jalan 6 bulan, dan sekarang saya mau belajar jalan. Gimana caranya Anda jalan? Lalu kemudian Anda mencoba untuk menerjemahkan. Oh, kalau jalan ya badannya agak condong sedikit gini. Lalu kemudian kaki kiri jalan dulu, baru kemudian kaki kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ketika saya coba, saya jatuh. Karena penjelasan Anda itu belum tentu cocok, belum tentu relevan. Jawaban yang paling bisa mewakili adalah, ya namanya jalan ya tinggal jalan aja. Ngapain jalan pakai dipikir, betul? Jalan ya tinggal jalan. Sama, ingat, dulu pertama kali Anda bisa jalan, Anda nggak bisa jalan loh. Baru lahir Anda nggak bisa jalan. Ya, ingat, Anda baru umur berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun baru bisa jalan. Nggak ada bayi lahir langsung bangun, langsung gue lari nih, jalan nih. Nggak bisa. Sekarang ketika Anda jalan, apakah Anda pakai mikir? Nggak. Jalan dengan kaki 2 itu lebih tidak balance dibandingkan dengan jalan pakai merangkak. Karena itu bayi pertama kali secara alamiahnya dia merangkak. Pakai 4. Ya, 4. Jadi tangan sama kaki. Ya, seolah-olah seperti kakinya ada 4. Itu lebih balance dibandingkan dengan Anda menggunakan 2 kaki. Kalau 2 kaki itu lebih nggak balance untuk proporsi tubuh kita. Karena titik beratnya jadi berbeda. Jadi kita lebih gampang jatuh. Karena itu jalan pakai 2 kaki perlu proses. Manusia pun juga perlu berevolusi beribu-ribu tahun untuk bisa berjalan dengan kaki 2. Sebelumnya manusia berjalan dengan kaki 4. Bisa dipahami? Artinya kaki 2 itu adalah sebuah skill yang harus Anda lakukan, harus Anda pelajarin dulu di awal. Awalnya Anda bilang, aduh, ngatur keseimbangannya susah banget nih. Tapi untungnya pada saat bayi, otak kita belum banyak berkembang, belum banyak komplain, sehingga jatuh sekali ketawa, bangun lagi, jatuh sekali nangis, bangun lagi, coba lagi, akhirnya kita bisa jalan. Kalau pikiran dari kecil sudah komplain, pasti kita nggak bisa jalan. Pasti banyak di antara kita yang mungkin lebih baik duduk di kursi roda aja. Nggak resiko jalan, bahaya jalan, apalagi lari, lebih resiko, jangan. Ya, nah perhatikan. Nah sekarang perhatikan ketika kaki 1000 mulai merenungkan pertanyaan itu, dia masuk dalam zona mind, dan pada saat itu dia mulai berpikir gimana caranya gue jalan. Ketika dia mulai berpikir cara jalan, disitulah kemudian dia mulai terjatuh untuk pertama kalinya, kepleset pertama kalinya. Kenapa? Karena ketika Anda mempertanyakan, maka perhatikan, ketika Anda mempertanyakan di sini, maka the moment you question, ini tandanya bahwa ada keraguan, betul? Karena dasar dari sebuah pertanyaan adalah keraguan. Ya,
Dan ketika Anda meragukan, Anda akan bertanya. Ketika Anda bertanya, maka Anda akan kehilangan trust. Kenapa Anda ragu? Karena Anda tidak ada trust. Ya, dan ketika Anda trust sudah hilang, ya, jadi Anda tidak percaya lagi bahwa Anda bisa berjalan secara alamiah, Anda harus merumuskan itu, maka apa yang terjadi? Fear kamu. Mulailah takut. Itu datang. Dan kalau Anda tidak bisa menangani fear ini, maka fear akan mengontrol hidup Anda. Maka sekarang Anda jadi takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Oh, ya, ini adalah polanya. Jadi inilah yang terjadi. Hidup kita sebenarnya kalau Anda melakukan secara alamiah, ini no mind adalah sifat alamiah kita. Ya, bukan berarti mind jelek loh, yang enggak loh. Jangan bilang kalau gitu Pak sih kita nggak usah punya mind, enggak. Tetap mind ada pintu gerbangnya, tapi Anda harus ingat bahwa at the end Anda harus menuju ke arah level no mind. Ketika kalau Anda tidak bisa melepas mind, maka Anda akan jadi pemula terus selamanya. Contoh, misalkan seperti Anda belajar mobil. Anda mau jadi ideal terus, maka Anda tidak bisa lepas dari mind. Anda nggak akan bisa jadi expert. Contoh misalkan Anda belajar musik. Pertama kali belajarnya pakai mind, ada strukturnya. Lama-lama ketika Anda sudah jago, Anda tidak lagi pakai mind. Betul? Anda akan berlangsung secara otomatis, secara spontan saja. Feeling aja. Sama juga ketika Anda masak, Anda juga awalnya Anda pakai mind, Anda ditimbang semuanya, tapi ketika Anda sudah jadi expert, Anda harus meninggalkan itu. Anda harus rela untuk menjadi tidak ideal. Dan satu lagi, kalau Anda mempelajari ini, pesannya adalah jangan merumuskan sesuatu yang tidak bisa dirumuskan. Begitu Anda merumuskan itu, maka kegagalan akan datang. Contoh sederhana gini. Ketika Anda belajar tentang hidup ini, ya, apa yang terjadi dalam hidup Anda, lalu kemudian Anda berpikir bahwa, oh, jadi hidup itu seperti law of attraction toh. Ternyata kalau kita nih banyak memberi, ya, kalau kita banyak memberi, maka kita akan banyak menerima. Ini rumus, Pak. Rumusnya dari law of attraction. Kalau gitu, ini mungkin pemberian, kenapa hidup saya ini sukses? Mungkin ini karena saya ini rajin berderma. Rajin berderma, rajin perpuluhan, rajin memberikan sumbangan pada panti asuhan. Ini ternyata rumusnya. Perhatikan, Anda sudah merumuskan sesuatu yang tidak bisa dirumuskan, yaitu hidup. Jadi hidup ini Anda hanya mereka-reka. Segala satu yang dirumuskan dalam hidup ini, maka itu semua akan menghilangkan esensi dari hidup itu sebenarnya. Ya, sehingga ketika Anda merumuskan, Anda sekarang sukses nih, sukses, oke? Oh, rezeki saya lancar. Ada orang kemudian bertanya, kenapa kok Anda bisa sukses? Nah, kemudian Anda jawab, ya mungkin karena saya memberi, benar juga ya. Ini saya sudah renungkan, kayaknya ini sukses karena saya memberi. Ada merumuskan, betul? Memberi sehingga itu bisa datang. Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Anda jadi nggak sukses. Tidak lama kemudian apa yang Anda kira ini adalah rumus jadi berbalik menyerang Anda. Sekarang Anda sudah banyak memberi, tapi kok perusahaan saya bangkrut? Saya sudah memberi kok saham saya turun terus. Ya, saya sudah memberi kok saya sering kena musibah. Kenapa begitu? Ya, begitu Anda merumuskan, ya, Anda tanya orang rahasianya apa? Oh, law of attraction, Pak, berpikir positif. Begitu Anda merumuskan itu, ya, merumuskan itu seolah-olah seperti Anda sudah tahu. Artinya Anda mengerdilkan hidup. Ya, perhatikan, Anda merumuskan sesuatu hal yang tidak bisa dirumuskan. Perhatikan, rumus ini adanya di mana? Di mind. Mind itu sempit. Jadi Anda tinggal, hidup ini luas, ya. Mind ini sempit. Anda merumuskan suatu hal yang tidak bisa dirumuskan. Anda memampatkan hidup dalam sebuah rumus, nggak bisa. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, apa yang Anda rumuskan akan berbalik melawan Anda. Itulah yang terjadi. Anda mungkin pernah mengalami, saya pernah mengalami, saya yakin mungkin Anda tidak pernah mengetahui aja. Suatu saat ketika kita berada lagi di atas angin, ya, kemudian kita berpikir bahwa, oh gini tuh, ternyata hidup itu cuma gini aja. Ketika kita merasa bahwa itu ada rumus dari kehidupan, maka apa yang terjadi? Mendadak kesuksesan kita bisa hilang. Mendadak kita akan attract satu hal yang jelek. Kenapa? Karena begitu Anda rumuskan, Anda akan menjadi mind oriented. Lalu solusinya apa? Jangan rumuskan. Just be. Just be. Mengalir aja, ikutin aja. Anda boleh katakan bukan rumuskan, tapi Anda boleh menduga. Betul? Bukan satu hal yang pasti. Karena di hidup ini nggak ada yang pasti. Dugaan aja. Oh, saya sukses mungkin ya.
Mungkin karena saya rajin membantu, tapi ya nggak tahu juga. Namanya hidup kan kita nggak tahu, dugaan saja. Menduga berarti uncertain, betul? Ya, tapi kalau Anda yakin pasti, that's it, man. That's it. Ya, just be. Mengalir. Be the flow of life. Enjoy the life. Jangan rumuskan apapun, karena hidup nggak bisa dirumuskan. Dan Anda hidupilah hidup ini. Nikmatilah hidup ini. Dan satu hal yang harus Anda lihat adalah, ini adalah sifat alami kita. Natural kita. Just do it. Jangan banyak mikir. Buat apa Anda merumuskan satu hal yang nggak bisa dirumuskan? Itu kerjanya pikiran. Terlalu banyak mikir membuat Anda tidak bisa action. Terlalu banyak mikir membuat segala sesuatunya jadi susah. Jadi berat. Kalau nggak banyak mikir, Anda jauh lebih mudah. Dan spontan, just do it. Ya. Anda mau nolong orang, spontan aja, langsung. Nggak perlu nolong orang karena ingin dilihat sosial media, supaya kita kelihatan suci, supaya kita kelihatan hebat, supaya kita kelihatan kaya. Nanti kalau kita nolong temen, tanya dulu agamanya apa, suku mana, ya. Itu nggak ada spontanious. Suatu hal yang spiritual itu selalu spontan, artinya ngapain menolong orang? Ya tolong, ya tinggal tolong. Nggak perlu bertanya macam-macam, itu naluri aja, langsung lakukan. Kemarin ketika saya pulang dari antara anak saya sekolah, tiba-tiba ada anak hidungnya berdarah, mimisan kelihatannya, tapi dia nggak tahu, dia panas-panas. Udah, saya nggak bisa melihat seperti itu. Saya langsung do something. Saya ambil tisu, saya bilang ayo ngiup dulu. Ya, kemudian saya kasih tisu, saya hapus lukanya, kemudian tarik napas, saya kasih dia minum. Itu langsung aja spontan. Saya nggak pernah tanya, kamu rumahnya di mana? Kamu anaknya siapa? Kamu suku apa? Agamanya apa? Nggak ada, langsung spontan aja. Nah, segala sesuatu yang spontan itu adalah yang alamiah, seperti itu. Dan mudah. Kalau segala sesuatu mau spontan tuh always mudah. Nggak ada orang spontan itu mikir dulu, susah banget. Kok susah banget? Orang yang susah itu karena kebanyakan mikir. Kalau Anda kebanyakan mikir, kan susah. Ya, sometimes kita hidup seperti ini, ini adalah goal kita. Jadi goal kita tuh, Anda belajar apapun, goalnya juga seperti ini. Ya, goalnya adalah dari mind menjadi no mind. Dan Anda ketika dalam posisi no mind, maka tidak ada satupun rumus yang bisa menjelaskan rahasianya. Nggak ada rahasia, karena memang rahasia itu nggak ada. Karena segala sesuatu yang berlangsung secara spontan, maka rahasia itu juga nggak ada. Ya, saya ulang lagi, bukan berarti mind tidak perlu ya, bukan. Tapi Anda harus naik kelas. Anda tahu awalnya saya belajar dari mind, setelah itu saya harus menjadi no mind. Belajarnya dari mana tadi? Belajar dari nyetir mobil, belajar dari seorang koki, belajar dari seorang pianis. Awalnya menggunakan mind, lama-lama menggunakan no mind. Dan ketika orang sudah mencapai no mind, maka dia akan sulit sekali menjelaskan rumusnya. Contoh misalkan, saya jago main pingpong misalkan, atau jago main piano. Lalu kemudian Anda tanya, gimana cara main piano? Waduh, gimana ya mainnya? Main aja. Ngapain bingung? Gimana caranya kok bisa lari kencang seperti itu? Aduh, gimana caranya? Ya mainnya tinggal main aja, lari tinggal lari. Ngapain dipikir? Oh, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi video ini berguna bagi teman-teman untuk membawa suatu pemahaman bahwa tidak semuanya itu punya rahasia. Tidak semuanya bisa dijelaskan, ya. Tidak semuanya harus memuaskan pikiran. Anda tinggal merenungkan, segera tinggalkan level mind menuju ke level no mind. Itu naik kelasnya seperti itu. Jangan di level mind terus. Di awal Anda menggunakan mind, lama-lama jadi no mind. Jadi jangan tersinggung kalau misalkan ada orang sukses, ada orang punya ilmu tinggi, kemudian Anda bertanya gimana caranya, dan jawabannya ada, ya cuma just do it aja. Ya cuma dilakukan aja, ya cuma gitu aja. Anda jangan tersinggung karena memang orang itu sudah mencapai level no mind. Ya coba Anda tanya koki, berapa garamnya? Waduh, ya kira-kira aja. Gulanya? Ya kira-kira lah, secukupnya. Kecapnya? Secukupnya. Cukanya? Ya secukupnya, dikira-kira ya juga bisa. Anda jangan marah dengan orang seperti itu, karena orang itu sudah mencapai level no mind. Bukan orang itu nggak mau ngasih rahasianya, enggak. Ya memang dia masak juga pakai kira-kira sebenarnya. Karena levelnya sudah sampai no mind. Ada proses antara mind menjadi no mind. Itu aja bisa saya sampaikan, ya. Jadi diskusi semacam ini, kalau teman-teman suka, teman-teman boleh ikut di kelas membership. Karena di kelas membership itu kita akan diskusi hal-hal seperti ini dengan mendalam, yang sama seperti ini, supaya bisa menambah pemahaman Anda. Ya, bagaimana cara ikut kelas membership? Anda tinggal klik link di dalam kolom deskripsi. Sampai ketemu nanti di kelas membership. Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen-komen di bawah.
Ya, sharekan video ini kalau memang benar bagus, dan kalau memang video ini terlalu cepat, Anda boleh pause dan kemudian lihat lagi video ini di kemudian hari, karena ini video gratis. Anda boleh lihat kapanpun Anda mau. Thank you, sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you, I love you all, bye.